seluruh daerah, selamat datang di dalam Moritz Community Indonesia. Senang sekali pada siang hari ini kami bisa berbagi kembali kepada para Bapak dan Ibu dan juga para rekan sejawat dari seluruh Indonesia. Wow, saya semangat banget Bapak dan Ibu. Sebetulnya siang hari ini adalah waktu untuk kita beristirahat. Dan kebanyakan mungkin ada yang tidur atau ada yang nyantai. Tetapi Bapak dan Ibu yang hadir pada siang hari ini, kami lihat adalah orang yang sangat haus. Haus akan informasi, haus akan pengetahuan, ya. Dan pada siang hari ini, Bapak dan Ibu tidak salah tempat datang bergabung di dalam Moritz Community Indonesia, karena apa yang kami bagikan siang hari ini, wow, ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat, ya. Jadi kami minta supaya Bapak dan Ibu siapkan hati, buka pikiran, concern belajar dari yang satu ini dan sangat luar biasa, ya. Oke, sebelum acara dimulai, acara utamanya dimulai, saya ingin memperkenalkan lebih dahulu tentang Moritz Community Indonesia, ya. Barangkali ada banyak Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir dalam event-event kami. Tentu Bapak dan Ibu pasti bertanya, ini sebetulnya apa sih komunitas Moritz ini, ya kan? Karena nggak terdengar di mana-mana barangkali. Bagi yang sudah biasa ikut event kami, pasti tahu Moritz Community Indonesia. Sudah pasti kami perkenalkan. Tetapi bagi yang pertama kali hadir, bingung, ini komunitas apa ya? Namanya kan rada ke barat-baratan dikit, Moritz gitu kan. Ya, oke, saya akan jelaskan sepintas tentang Moritz Community Indonesia. Moritz Community Indonesia ini dibentuk kira-kira 1,5 tahun lalu, ya. Kenapa kami terpikir untuk membentuk komunitas ini? Karena pada saat itu, Bapak dan Ibu, kami melihat terjadi sebuah perubahan yang sepertinya kebanyakan orang di luar sana tidak siap menghadapi perubahan itu. Waktu itu 1,5 tahun yang lalu, kami nggak tahu juga kapan sih kita akan masuk ke dalam era perubahan. Ternyata Bapak dan Ibu, awal tahun ini, ya di bulan Januari, Desember akhir sampai Januari, kita semua sudah tahu bahwa perubahan itu sesuatu yang terjadi di dunia memaksakan kita untuk masuk ke dalam perubahan itu. Jadi perubahan dari era konvensional, dari yang jadul-jadul, suka nggak suka kita masuk ke dalam era teknologi digital. Ya kan? Teknologi digital seperti apa? Nanti Bapak dan Ibu, ada waktunya saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu, tetapi tidak pada event siang hari ini. Ya, nah, komunitas Moritz Indonesia ini adalah sebuah komunitas non-komersial. Artinya apa Bapak dan Ibu? Semua event yang Bapak dan Ibu ikutin, seperti siang hari ini, itu tidak berbayar. Tidak ada iuran pun orang-orang yang bergabung dalam komunitas ini, tidak ada biaya pendaftaran ataupun biaya bulanan bagi yang pengen masuk ke dalam komunitas ini untuk bergabung dalam event kami. Nah, komunitas ini dengan sengaja dan dengan sadar kami bentuk, yaitu dengan tujuan memberikan solusi tentang apa? Bisnis, terutama adalah bisnis. Hari ini kita sudah tahu dengan jelas bahwa dunia mengalami resesi. Nah, tentunya banyak dari kita lagi sedang mencari-cari sesuatu yang mungkin bisa dijadikan sebagai planning B kita untuk meng-backup, ya. Resesi ini baru mulai terjadi. Suka nggak suka, baru mulai terjadi dan kita akan masuk lebih dalam nantinya Bapak dan Ibu, ya. Nah, solusi kedua adalah tentang kesehatan. Siang hari ini event yang kami lakukan adalah berkaitan dengan kesehatan, ya. Semua orang work from home, semua orang di rumah, semua orang kepingin mendapatkan informasi bagaimana caranya kalau tidak ada pertemuan yang besar-besaran untuk kita berkumpul, dan memang tidak boleh Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, Moritz Community melakukan event siang hari ini dengan tujuan melalui aplikasi Bapak dan Ibu bisa bergabung untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber, dengan pembicara dalam komunitas ini, ya. Nah, lalu informasi-informasi yang bermanfaat yang kami ingin bagikan kepada Bapak dan Ibu. Ada banyak informasi sekarang, baik di media-media sosial, banyak yang hoax, banyak yang negatif. Otak
kita kalau sesuatu yang negatif cepat banget nangkapnya Bapak dan Ibu, tetapi yang positif lebih lamban ya. Nah, kami ingin berdampak dengan cara apa Bapak dan Ibu? Dengan cara membagikan informasi-informasi yang bermanfaat, informasi-informasi yang bisa mengencouragement orang supaya kita bisa growing up ya. Jadi bukan tergerus oleh keadaan karena satu informasi yang menyebabkan ketakutan-ketakutan, sesuatu yang enggak penting ya. Nah, kedepannya kami juga ingin memberikan training-training yang bermanfaat juga, di antaranya training tentang personality. Sangat penting kita juga growing up dari sisi personality ya. Tentunya training-training yang akan dipersiapkan nanti adalah based on experience orang-orang ya. Lalu training juga yang berkaitan dengan entrepreneurship. Di era sekarang kita sudah tidak bisa lagi melakukan bisnis dengan cara konvensional. Tentunya sudah masuk ke dalam era teknologi digital. Nah, caranya bagaimana kita bisa melakukan satu usaha dengan cara arah ke era digital, apa yang harus kita jual, bagaimana caranya. Kami juga sedang mempersiapkan itu Bapak dan Ibu. Nah, event siang hari ini tanpa panjang-panjang lagi waktunya, saya event seperti yang telah disebarkan melalui konten-konten yang kami kirim ataupun dari teman-teman yang kami kirim atau yang didapat oleh Bapak dan Ibu dari media sosial, yaitu tentang mind body healing. Nah, pembicaranya adalah seseorang yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu ya. Nah, tanpa memakan waktu lebih lama lagi, saya serahkan kepada moderator siang hari ini, yaitu Dr. Ferry Lasemawati untuk memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini. Silakan Dr. Ferry. Ya, selamat siang. Terima kasih Bu Sonya. Selamat siang Bapak dan Ibu yang hadir hari ini untuk mengikuti acara Zoom dengan Morris Community. Jadi siang ini kita tadi sudah dikatakan Bu Sonya, kita akan belajar sesuatu yang sangat-sangat menarik, yang sangat berguna, dan ini memang ya sehari-hari kita juga terlibat ya di sini, yaitu dengan otak. Nah, kenapa nih otaknya? Karena otak itu adalah organ inti dari tubuh manusia. Nah, saya akan memperkenalkan pembicaranya adalah Dr. Anna Lutfiana. Beliau lahir di Jogja 2 Agustus tahun 62 dengan dikaruniai seorang anak laki-laki dan 2 orang cucu. Nah, Dr. Anna adalah lulusan dari FKUI sebagai dokter umum tahun 89, kemudian mengambil spesialisasi neurologi juga di FKUI tahun 2000. Dokter Ana ini dokter yang senang banget belajar. Jadi Dokter Ana udah belajar ke mancanegara. Salah satunya beliau mengambil course di Harvard University. Itu bidangnya adalah TMS. TMS itu adalah Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi bagaimana menstimulasi otak dengan menggunakan elektromagnetik. Kemudian juga mengambil kursus di beberapa negara lain, yaitu salah satunya dengan QEEG, yaitu Quantitative Electroencephalography. Nah, ini adalah bagaimana menilai atau pemetaan otak untuk menilai fungsi otak. Jadi Dokter Ana ini udah expert banget di bidangnya, makanya kita sama-sama untuk menyimak paparan yang akan diberikan oleh Dokter Ana. Baik dokter, tanpa memperpanjang lagi, saya serahkan kepada dokter untuk membawakan materinya. Silakan Dokter Ana. Dokter Ana mungkin bisa dibuka videonya, Dokter Ana, supaya peserta bisa melihat. Oke, tinggal diklik itunya Dokter Ana, mic-nya diklik karena suara Dokter Ana tidak kedengeran. Oke. Sekarang kedengeran? Ya, kedengeran. Ya, sudah kedengeran ya. Sorry tadi belum klik ya. Oke, maaf. Oke, untuk topik kali ini mungkin ya menurut saya juga cukup menarik karena saya baru mempelajari ini ya kurang dari 10 tahun lah ya. Dulu saya mempelajari neurologi klinis dan akhirnya banyak hal-hal yang akhirnya kita terhambat pada proses penyembuhan pasien ya, atau pasien menjadi sehat. Akhirnya
ketemulah saya konsep-konsep seperti ini ya, basis pada fungsi dan kerja dari otak, bagaimana otak bisa berfungsi dengan baik. Mohon maaf, apakah terlalu cepat apa enggak usulnya Mbak Ferry? Cukup Ferry? sih. Cukup ya? Ya. Oke. Ya, jadi itu yang kita coba bawakan. Mungkin kalau lihat di internet banyaklah yang tentang pengobatan mind body healing ya, seperti dengan musik dan sebagainya. Tapi kita membawa sedikit mungkin ke ranah medis ya. Oke, slide berikutnya. Mungkin slide, yang saya slide aja. Oke, kalau kita balik kembali konsep sehat, ternyata kita lihat tahun 1948 WHO sudah bilang bahwa sehat itu bukan fisik semata, tapi sehat itu lebih ke arah rohani atau mungkin mental dan social well-being. Itu pasti terkait dengan fungsi otak. Karena yang membedakan kita dengan ciptaan Allah yang lain adalah kita bisa bersosialisasi dan kita punya mental atau punya pola pikir yang nanti kita akan jabarkan. Ya, jadi itu adalah konsep kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya fisikal, tapi juga mental dan social well-being. Dan kita bukan membicarakan soal penyakit atau deformitas atau gangguan. Jadi kita lebih ke arah konsep keseimbangan antara ketiga unsur tadi. Ini slide selanjutnya, biar waktunya cukup untuk diskusi. Oke. Orang, termasuk saya juga dulu mensalah artikan antara sehat dengan sembuh. Jadi sehat konsepnya beda dengan sembuh. Sebenarnya di kedokteran zaman sekarang tidak ada istilah 100% sembuh. Karena yang ada adalah orang kembali sehat, mempertahankan kesehatan. Ya, kalau sehat ke sakit itu pasti sering ya. Tiap hari juga kita sering merasakan seperti itu. Misalnya kita demam, kita merasa kurang enak badan, ada yang bilang masuk angin dan sebagainya. Kemudian ya karena faktor banyak ya, misalnya terlalu capek, begadang, fisik, atau psikis juga bisa ya, jadi banyak yang menyebabkan sakit. Begitu kita memakai obat, kita bisa kembali ke kesembuhan kita, kembali seperti sedia kala. Tapi kita bisa sakit lagi, bisa berulang seperti itu. Nah, yang mungkin tarafannya lebih tinggi adalah kita melakukan detoksifikasi atau pembuangan racun. Sekarang sudah banyak sekali tindakan-tindakan untuk detoksifikasi ya. Selanjutnya slide lagi. Slide. Oke. Kalau kita dibilang kita sakit ya pasti, semua orang pasti akan sakit. Apa saja sih penyebab sakit? Yang salah satunya ya pasti kita tahu polusi udara, CO, CO2, kemudian bahan-bahan berbahaya, zat-zat berbahaya seperti kuman, bakteri atau virus ya, hewan-hewan berbahaya. Kemudian ada juga makanan-makanan yang mengandung pestisida atau mengandung hormon dan suntikan hormon dan mengandung zat-zat beracun ya, juga mengandung logam berat ya, terutama misalnya kita tahu merkuri atau timbal ya, Pb itu juga sangat berbahaya untuk otak, untuk sistem saraf. Dan juga misalnya formalin, pemanis buatan, perasa buatan, pengawet makanan. Saya kalau ke mall itu saya mencoba kalkulasi, banyak banget yang ketemu bahwa ini tidak sehat sebenarnya, tapi mau gimana lagi ya. Kita mau bertanam sendiri, kita harus tanpa pestisida atau pestisida alami, misalnya pupuk kandang dan sebagainya. Tapi susah kita cari kalau kita lihat ke petani kita. Demikian juga makanan, supaya produsen tidak rugi, dia pakailah pengawet makanan. Ya. Kemudian hewan-hewan laut kita makan itu banyak mengandung logam berat. Jadi susah sekali kita menghindari hal seperti itu. Slide. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan, ini sebenarnya hitung-hitungan ya. Saya nggak tahu mereka menghitung sampai 8 kilo apa enggak, tapi ini saya ambil dari penelitian orang lain di Malaysia ini. Ternyata toksin atau zat beracun itu masuk ke tubuh kita lewat beberapa cara ya, misalnya lewat kulit, kemudian juga lewat mulut ya. Dan ternyata ruang gerak yang paling besar itu adalah lewat mulut. Nah, kalau Anda punya gejala-gejala seperti ini, contohnya misalnya, atau bapak-bapak, ibu-ibu punya gejala, buang air besar kurang lancar tiap hari misalnya, atau mulut berbau ya, kemudian buang air kecilnya juga tidak baik, perut kembung, kurang bersemangat, capek terus gitu ya, badannya lemah, sering meriang-meriang gitu, demam tidak tinggi, meriang-meriang, kemudian suka gangguan keseimbangan, muka pucat, susah sekali tidur, insomnia, gampang marah, gampang sekali cemas, ya itu ada kaitannya dengan adanya toksin dalam tubuh. Slide. Nah, ternyata selain dari makanan dan toksin tadi, ini yang kadang-kadang kita nggak sadari. Ya, gambar sebelah kiri kita lihat external factor itu adalah electromagnetic field, apa saja.
Sebenarnya apapun yang ada selama ini kita jadi manusia modern itu sangat tergantung pada electromagnetic field. Mulai dari lampu sampai setrika, sampai rice cooker, sampai apalagi microwave, apalagi ya, banyak sekali ya. Handphone yang paling mungkin berbahaya, laptop, wifi, banyak sekali. Kemudian radiasi mungkin yang kita tahu sehari-hari adalah ultraviolet ya. Kalau siang-siang jalan itu radiasi ultravioletnya luar biasa. Kemudian polusi, mulai dari polusi air sampai polusi udara. Kemudian yang tidak disadari juga adalah polusi suara atau chaotic environment, lingkungan yang kacau. Nah, kemudian internal factor dari kita sendiri seperti kekurangan tidur dan kekurangan olahraga, kemudian diet yang salah ya, atau unhealthy diet, kemudian energi yang kurang. Ini juga yang hal satu yang baru karena sekarang ternyata beberapa tahun yang lalu saya membaca tentang ilmu tentang energi medicine. Dan ini hampir sama sekali tidak diolah di Indonesia, bahkan saya belum pernah ketemu center yang bicara tentang energi medicine ya. Kemudian ketergantungan, mungkin awalnya ketergantungan obat-obatan, ketergantungan alkohol, ketergantungan smoking, tapi sekarang berkembang menjadi ketergantungan gadget, ketergantungan handphone, ya ketergantungan bahkan ada debt abuse ya udah mulai ada sekarang, ketergantungan hutang, suka berhutang dan ketergantungan uang juga. Contoh-contoh internal factor. Ini kita lihat sebelah kanan, anak kita sudah diracuni oleh hal-hal seperti ini. Slide selanjutnya. Nah, apa itu jadi kalau kita sudah diganggu oleh hal-hal tadi di atas tadi, ya, akan terbentuk namanya radikal bebas. Mungkin sudah banyak yang tahu ya kalau yang dokter-dokter. Ada yang nanya, dapat makalahnya silakan. Saya sudah serahkan makalahnya sama pihak penyelenggara ya. Nanti silakan. Radikal bebas itu atau free radikal mungkin sudah banyak yang tahu kan, dokter-dokter pasti sudah tahu ya. Mungkin untuk yang awam saya jelaskan sedikit aja ya. Radikal bebas itu terbentuk setiap hari di tubuh kita dan tidak mungkin tidak terbentuk, harus pasti terbentuk. Radikal bebas ini akan merusak sel tubuh kita, karena kita bicaranya bukan hanya jaringan tapi sel ya. Nah, kalau tubuh itu kekurangan zat antioksidan atau tubuh kelebihan radikal bebas, makanya akan terganggu. Mulai dari penyakit-penyakit yang ringan, misalnya artritis, katarak, penyakit-penyakit degeneratif lain, aging proses, sampai ke penyakit seperti kanker. Kerja dari radikal bebas secara skematisnya kita lihat di gambar sebelah kanan. Radikal bebas yang bisa merusak membran sel dan merusak struktur DNA. Dia akan merubah zat kimia dari DNA dari sel tadi sehingga terjadilah risiko penyakit-penyakit degeneratif termasuk kanker ya. Non aktif dari protein. Kita tahu DNA dari sel itu mengandung protein dan ternyata Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan pabrik untuk perbaikan DNA. Kita sebut sebagai repair DNA. Masalahnya pabrik itu bekerjanya tidak sinkron dengan kerusakan yang kita bikin. Jadi kerusakannya makin banyak, pabriknya produksinya kurang. Ya, sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan pada tingkat sel, sampai tingkat jaringan, sampai tingkat organ. Ini ada beberapa contohnya, ultraviolet, atmosfer, tadi kan sudah kita jabarkan ya. Tapi nanti saya fokus kalau pada pikiran kita fokus ke stres. Yang mungkin lebih menarik ya, karena stres, apalagi pada era COVID seperti ini ya. Nah kita lihat kalau ada antioksidan, kelihatannya bisa diprotek ya. Lain dengan kalau tidak ada antioksidan, atau radikal bebasnya berlebihan, sehingga dia tidak bisa terikat, ya, sehingga dia akan masuk ke dalam sel, dan merusak inti sel dan juga mitokondria. Slide selanjutnya. Nah, ada istilah juga, mungkin Bapak-Bapak Ibu pernah dengar soal reactive oxygen species, itu dari kata lain dari free oxygen radicals. Jadi, radikal bebas itu bisa aja berbentuk O, berbentuk H, ya, bentuk C, ya, tapi kalau dia berupa O, free oxygen radicals, saya tekan ini dulu. Kalau dia berupa free oxygen radikal, kita sebut sebagai reactive oxygen species. Dia adalah satu molekul yang ada di dalam sel yang tidak berpasangan, elektronnya tidak berpasangan atau unpaired elektron. Dan dia berupa reaksi kimia, dan dia bisa merusak membran sel, sehingga merusak sel. Semakin banyak sel yang rusak, akan semakin besar kemungkinan jaringan dari organ tersebut rusak. Dan dia sangat bertanggung jawab terhadap lebih dari 100 penyakit-penyakit yang diderita manusia. Ya, di antaranya penuaan, kanker,
jantung, stroke, arteritis, dan banyak lagi. Yang ini kita lihat pembentukan dari radikal bebas tadi, free radical oxygen atau ROS bisa juga. Ya, menyebabkan dia inflamasi, gangguan metabolisme, ya, ini penyebabnya juga salah satunya yang merokok, kemudian radiasi dari berbagai sumber dan menyebabkan kerusakan dari DNA. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita mesti seimbangkan radikal bebas ini? Harus kita balance antioksidan. Sebenarnya ada satu alat yang untuk mengontrol besaran dari oxidative stress. Ya, oxidative stress itu menunjukkan reaktif oksigennya tinggi atau radikal bebasnya tinggi. Hanya alat itu tidak dipakai untuk klinis, dipakainya untuk riset atau penelitian. Saya dengan teman saya bicara ini bisa dipakai untuk klinis tidak ya? Karena cukup menarik, kita bisa asumsikan itu sebagai salah satu monitoring ya, bahwa kemungkinan radikal bebasnya tinggi misalnya. Ada satu alat lagi yang dengan mikroskop ya, itu di luar negeri sering dipakai alatnya ya. Tapi di sini masih dianggap sebagai pseudoscience ya. Jadi dia melihat gambaran darah, dilihat gambaran darahnya, kemudian live blood, namanya live blood analysis. Gambaran darahnya dilihat di Amerika banyak dipakai oleh kalangan-kalangan non medis ya. Dan itu legal ya, sah. Jadi dilihat gambaran darahnya, semakin banyak kerusakan darahnya menunjukkan bahwa radikal bebasnya semakin. Ya, jadi harus diperhatikan kalau tidak seimbang mungkin karena diet yang salah sehingga terjadi penurunan antioksidan, atau terlalu berlebih juga bisa antioksidan. Semua kita minum, vitamin kita minum, apapun kita minum termasuk diet diet sayur-sayuran saja ya, itu juga too much antioksidan jadinya ntar. Nah, karena too much antioksidan akan dirubah menjadi radikal bebas lagi. Kemudian kalau kita mau radikal bebasnya kita turunkan, pasti kita mengurangi paparan dengan polusi ya, pakai masker itu bagus banget. Mengurangi polusi, kemudian mencegah stres ya, mengurangi toksin ya, itu juga menurunkan radikal bebas ya. Kalau dia terganggu, radikal bebasnya tinggi, ya pasti akan terjadi ketidakseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan. Slide. Nah, ini kita lihat gambaran skematisnya mudah-mudahan cukup jelas ya. Kita lihat ke sebelah kiri adalah antioksidan, dia kaya oleh elektron ya yang berputar itu. Ini kalau mungkin saya gambarkan, ini terjadi di mana? Ini terjadi di dalam sel. Jadi sel itu wujudnya adalah struktur sel. Kalau ada yang mau lihat bisa lihat di Google ya. Jadi ada mitokondrianya, ada selnya, ada macam-macamnya di situ ya. Kemudian di belakangnya tuh ada generator, kayak seperti mobil ada akinya gitu. Kalau mobil tidak ada akinya tidak bisa jalan, sehingga ada generatornya yang berupa atom ya. Nah, atom itu mengandung putaran yang tadi yang sebelah kanan kita lihat pada sel seperti putaran itu. Nah, putaran itu yang berputarnya bisa berlawanan jarum jam dan searah jarum jam. Jadi elektron itu bisa berputarnya searah jarum jam dan berlawanan jarum jam, yang proton dan elektron bergantian. Nah, dia berputar itu bisa menyebabkan elektron itu lepas. Elektron lepas itu tidak berpasangan sehingga dia mengganggu sel-sel sebelahnya yang elektronnya masih utuh. Nah, akibatnya harus ditenangkan. Ini jangan jadi pengganggu dia, jangan jadi kalau massa diganggu oleh satu orang, jangan massanya ditenangkan, tapi satu orangnya kita tenangkan. Artinya yang kekurangan elektron tadi yang kita tenangkan, dinetralisir sehingga dikasih satu elektron oleh antioksidan sehingga dia jadi secara kimiawi akan stabil lagi, dan juga secara elektrisiti dia akan menimbulkan stimulasi listrik, gelombang listrik yang stabil. Slide. Ya, kita lihat di sini tubuh itu membentuk beberapa antioksidan. Ya, kenapa antioksidan itu penting? Karena antioksidan ya tadi kita lihat bahwa dia akan berperang melawan radikal bebas yang keluar dari luar tubuh ataupun dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, untuk mempertahankan keseimbangan dalam sel atau homeostasis dalam sel, kita harus menyeimbangkan antara radikal yang timbul, free radikal yang timbul dengan pertahanan dari antioksidan yang terutama dari tubuh kita. Dari tubuh kita itu yang terpenting ada 3 ya. Superoxide dismutase dulu pernah ada yang mengklaim bahwa itu ada di salah satu jamur ya. Tapi yang terbagus ada yang produksi dari tubuh kita sendiri. Kemudian ada lagi katalase dan satu lagi glutathione peroxidase. Glutathione ini suka dipakai untuk regenerasi pada sel-sel kulit.
Jadi dokter-dokter kecantikan itu suka memakai glutathione ini sebagai salah satunya untuk regenerasi dari sel-sel kulit. Dan ini mempunyai efek protektif atau semakin ke atas itu semakin tinggi efek protektifnya. Kita lihat seperti mineral dengan protein itu efek protektifnya kalah dibanding misalnya vitamin C, kemudian vitamin E ya, karotenoid, kemudian koenzim Q10 yang pernah mungkin orang dengar ya, untuk jantung ya. Kemudian glutase pedoksidase, katalase, dan SOD. Jadi ini semakin banyak produksi itu dia bukan semakin banyak, keseimbangan antara pembentukan dari masing-masing antioksidan ini dengan radikal bebas yang timbul itu akan menyebabkan terjadi hemostasis pada tingkat sel. Slide. Ya, kalau kita bicara keseimbangan berarti nanti orang akan menjadi sehat ya, atau sembuh dari penyakitnya. Tapi ternyata tidak segampang itu ya. Penyakit itu butuh waktu ya, tidak semuanya penyakit itu akut. Banyak penyakit yang terbanyak malah justru pada subakut atau bahkan kronik ya, dan degeneratif ya. Subkronik dan sampai penyakit kronik, progresif atau degeneratif misalnya. Nah, untuk memperbaiki itu terjadi yang namanya regenerasi. Regenerasi dari sel, dimulai dari sel sampai regenerasi pada jaringan, itu ditandai dengan gejala klinis yang membaik. Itu sudah menunjukkan penandaan bahwa sudah terjadi proses healing krisis namanya. Yang panah merah itu healing krisis. Itu standar proses penyembuhan yang terjadi pada penyakit-penyakit kronik ya, atau degeneratif. Nah, nanti kalau dia sudah menghilang sama sekali ya healing krisisnya sudah maksimal. Nah, apa itu healing krisis? Kita lihat pada slide berikutnya. Slide berikutnya. Oh, sorry. Nanti ada pembahasan. Oke, kalau kita bicara healing krisis, ternyata healing krisis ini sudah digagas pada saat Hippocrates. Kita tahu Hippocrates itu tahun berapa tuh? Bapaknya kedokteran ya. Bapaknya kesehatan malah. Ya, jadi Hippocrates bicara bahwa healing krisis atau natural healing atau kekuatan dari penyembuhan secara natural itu merupakan unsur terpenting orang menjadi sehat. Jadi bukan obat-obatan, jadi mindset itu harus dirubah. Kalau sakit jangan cari obat, tapi cari penyembuhan. Nah, kalau penyembuhan itu bisa didapatkan juga secara natural. Banyak sekali, nanti kalau kita mau bahas itu berapa SKS tuh saya nggak tahu. Banyak sekali tentang natural healing. Nah, Hippocrates bicara bahwa makanan kita adalah obat kita. Jadi kita harus menjaga makanan kita. Sedangkan obat kita ya harusnya dari makanan yang kita konsumsi ya, dari protein yang kita makan, dari mineral yang kita makan, kemudian dari juga karbohidrat, kemudian juga makanan karbohidrat ya, kemudian protein, kemudian mineral, termasuk logam-logam. Logam itu juga penting ya. Jadi banyak logam-logam berat yang berteman dengan manusia, tapi banyak juga logam berat yang musuh manusia. Seperti tadi saya bilang, plumbum, kemudian PB, kemudian seperti merkuri itu adalah logam yang menjadi musuh manusia. PB itu hati-hati banyak di dalam pipa dan di cat. Jadi kalau kita cat menggunakan cat yang salah, itu banyak mengandung PB, plumbum, dan itu bisa keluhannya bisa ke kulit dan ke tulang misalnya, ke persendian. Dan juga misalnya yang baik itu misalnya zinc ya, zinc, manganis, yaitu itu beberapa dari logam berat yang berteman dengan manusia. Dan itu kita kadang-kadang kita kurang ya mendapatkan situ. Sehingga kalau orang minum air dari, pernah Pak Ibu membayangkan air yang keluar dari air terjun ya, itu lewat batu-batu, dan batu-batu itu sebagian besar mengandung logam berat seperti tadi, manganis, zinc, iron, dan sebagainya, dan itu sehat. Jadi air yang diminum pun mengandung mineral dan logam berat yang sehat, cocok untuk manusia. Slide selanjutnya. Nah, ini buat saya ini sebenarnya pukulan sekali ya, karena saya seorang dokter juga kan. Bapaknya kedokteran modern itu namanya William Osler. Saya kok nggak sengaja ketemu seperti ini ya. Nah, sebenarnya agak aneh juga ya, tapi ya sudah saya tampilkan saja. Itu beliau hidup 1849 sampai 1919, dan dia sebagai pencetus bapak modern medicine. Jadi bagaimana cara orang menterapi ya, bagaimana cara bedside teaching dan sebagainya, itu beliau yang menemukan ya. Jadi pengobatan modern, cara dulu kan pengobatan ala-ala kayak dukun gitu ya, dan dibikin sama mereka, ketemu dokter berhadapan, kemudian ada bedside di tempat tidur,
Itu semua adalah ide dari William Osler ya. Nah, William Osler itu bicara yang penting, satu hal yang saya ambil ini cukup penting ya kalau buat saya. One of the first duty of the physician is to educate the masses, not to take medicine. Jadi justru malah tugas utama seorang physician atau dokter adalah mengajarkan kepada orang banyak tidak memakai medicine. Artinya pakai apa? Ya tadi kembali ke natural healing tadi. Ya nanti dengan berbagai caranya. Kita bahas lagi nanti. Atau kalau mungkin ada pertanyaan boleh. Slide. Nah ini tadi agak kesalahan, maaf ya. Nah ini tadi detoksifikasi yang tadi saya jelaskan atau healing crisis. Detoksifikasi nama lain dari salah satu proses dari healing crisis atau healing process. Jadi kalau orang misalnya habis kena penyakit A, terus gejalanya kok malah timbul gejala macam-macam, itu adalah healing crisis. Ya, healing crisis bisa tanda tanya seperti pusing, mual, diare, gejala gastrointestinal, kemudian mulas, diare, gatal-gatal dan sebagainya. Nah, detoksifikasi adalah satu proses pengeluaran racun dari tubuh yang bersifat ataupun zat-zat dari tubuh yang bersifat racun. Dia bisa membersihkan bagian dalam tubuh, mencegah proses penyakit degeneratif lebih lanjut, bisa aging proses juga dibantu, kemudian fleksibilitas tubuh dan meningkatkan fertilitas atau kesuburan. Itu salah satu fungsi dari detoksifikasi atau part dari healing crisisnya. Slide. Oke, kalau tadi kita sudah bicara awal dulu, sekarang kita bicara tentang ilmu saya ya. Ilmu saya ini, ilmu neurologi atau ilmu tentang otak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah tahu tentang sel otak, itu gambarannya sebelah kiri ya. Nah, sel otak kita gambarnya seperti itu ya. Jadi dengan bercabang-cabang, dia berupa satu electrical sinyal, jadi fungsi kelistrikan itu penting sekali di otak. Kemudian dia mempunyai extension atau berhubungan satu sama lain. Kemudian dia juga mengeluarkan satu chemical atau zat yang penting sekali untuk seluruh tubuh, yang selama dia masih ada sel sarafnya, zat itu akan berjalan. Yang kita kenal sebagai neurotransmitter. Dan neurotransmitter itu yang ketemu sekitar 50-an atau 80, saya lupa. Itu punya fungsi yang berbeda-beda. Jadi ada neurotransmitter untuk otot, ada neurotransmitter untuk jantung, ada neurotransmitter untuk persendian, ada neurotransmitter untuk kita happy, ya ada neurotransmitter untuk kita bad mood dan sebagainya. Nah, antara sel otak atau sel neuron satu dengan yang lain itu ada hubungan yang kita kenal sebagai sinaps ya. Yang ada di sebelah kanan gambarnya. Yang sebelah kanan kita lihat yang merah-merah itu adalah neurotransmitter yang dikeluarkan. Jadi sel aja bersilaturahmi ya. Masa manusia tidak bersilaturahmi? Sel aja bersilaturahmi dengan melepas atau merilis neurotransmitter ke celah sinap, kemudian masuk ke dalam sel yang berikutnya. Nah, di mana obat-obatannya selama ini kita minum? Obat-obatan yang selama ini kita minum bekerjanya pada celah sinap. Saya pakai kursor, kelihatan nggak kira-kira? Ini kira-kira celah sinap, mungkin kelihatan ya. Ini kita sebut sebagai celah sinaps. Di sini ada enzim, kemudian ada di sini ada namanya presinaps, reseptor presinaps ya. Kalau yang bapak-bapak ibu dokter pasti ngerti ya. Di sini adalah reseptor posinaps. Jadi ini dilepas dari sini, ditangkap dengan reseptor yang sama ke sebelah. Itu dihantarkan sampai ke target organ, sampai ke ujung maksudnya. Tujuannya mana atau target organnya mana. Dia akan berjalannya dalam waktu cepat sekali. Mungkin 0,00 berapa second ya. Cepat sekali perjalanannya itu. Nah ini neurotransmitter ini akan dilepas dengan fungsi yang macam-macam. Oh sorry, kursornya nggak kelihatan ya. Ya kira-kira dibayangkan aja tengah-tengah ini, yang ada merah-merah itu adalah celah sinap. Ya yang merah-merah itu celah sinap. Yang ada merah-merah bulat-bulat itu adalah celah sinap. Disitulah kerja dari obat-obatannya. Ya, di situ ya kira-kira. Maaf, pakai kursor saya tadi. Oke, jadi kerja di situ obat-obatan. Ada enzim, kemudian di situ ada reseptor tadi yang presinaps sebelum sinaps dan yang posinaps sesudah sinaps. Ya, di situ yang mengatur regulasi dari neurotransmitter boleh nggak masuk ke situ. Contohnya misalnya gini. Untuk mendapatkan kesenangan atau pleasure, orang butuh namanya neurotransmitter namanya dopamin. Ini salah satu contoh ya. Dopamin. Nah, dopamin itu dilepas dari yang sebelah kiri yang tulisan akson ke sebelah kanan yang tulisannya dendrit. Ya, dilepas ke situ. Nah, masalahnya sekarang dopamin itu berkompetitif untuk masuk ke tempat yang ada tulisan dendrit.
yang ada di atas itu neurotransmitter attached to the reseptor itu, nempel di situ. Nah, kalau dia kalah kompetitifnya akan didudukin oleh yang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah abuse tadi. Misalnya alkohol, dia bisa menduduki reseptor dopamin di situ. Ada beberapa tipe reseptor dopamin. Kemudian apa namanya, zat-zat adjuvan banyak ya, zat-zat penenang itu bisa menduduki reseptor di sana sehingga dopaminnya kurang. Jadi dia merasa nyaman sebentar, tapi sebenarnya dia merasa tidak nyaman akhirnya, sehingga dia akan terjadi namanya adiksi. Dan kalau semakin lama semakin kurang dopaminnya, terjadi adalah suicide, ya, ke arah bunuh diri. Dan itu salah satu reseptor, salah satu neurotransmitter aja, banyak neurotransmitter yang lainnya. Terus slide selanjutnya. Sebelumnya tadi. Oke. Bukan sebelumnya, kecepatan. Ya, ini aja dulu. Oke. Kita lihat tadi ya. Oke. Kita lihat tadi, ini contohnya setiap sel akan seperti kayak gini. Gambar kiri kita lihat adalah DNA. DNA itu ada di dalamnya ada kromosom ya. Ada kromosom, nukleus, di dalamnya ada kromosom dan ada namanya DNA. Nah, DNA ini sebagai pembawa sifat. Saya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira tahu nggak bahwa pembawa sifat itu hanya sekitar 15%. Nggak lebih dari 20%, ya 15-20% lah. 80%-nya adalah yang didapatkan. Atau kita teorinya modern sekarang disebut sebagai epigenetik. Bukan genetik. Genetik hanya 15%, 85% itu adalah epigenetik. Nah, epigenetik dari mana? Dari lingkungan. Jadi bagaimana kita mendengarkan sesuatu, gimana kita menerima, kulit kita menerima rasakan sesuatu, panca indera kita, gimana kita makan sesuatu, itu yang disebut sebagai epigenetik. Dan sekarang epigenetik itu luar biasa ya. Contohnya HP, WiFi itu sudah epigenetik karena tembus badan kita dia. Gelombang itu tembus badan kita gitu. Dan itu tidak terlihat gelombang elektromagnetik itu. Jadi bayangkan berapa banyak DNA yang bisa rusak ya. Gara-gara faktor epigenetik tadi, makanan salah, gelombang elektromagnetic field yang banyak berseliweran, kemudian juga polusi yang salah, pola pikir yang stres karena kehidupan yang berat dan sebagainya. Itu semua akan rusak DNA kita. Ini kita lihat bahwa struktur DNA sebelah gambar yang kanan itu adalah double helix. Jadi dia berputar, satu berputar searah jarum jam yang biru kuning ya. Betul. Ya, double helix itu namanya. Yang satu berputar searah jarum jam anti-clockwise, kita lihat ya. Ke kiri, yang satu lagi berputar clockwise. Itu antara elektron dengan proton yang berputarnya bergantian. Jadi Bapak-bapak Ibu bisa coba bahwa kalau kita berputar searah tawaf. Maaf saya bukan bicara agama ya, tapi saya mencoba sendiri putaran ke arah tawaf itu rasa pusingnya berkurang dibanding saya berputar ke arah jarum jam. Silakan coba kalau mau coba. Jadi kita muter ke arah tawaf, ternyata energi kita bisa bertambah. Karena itu putaran yang baik, yang anti clockwise itu. Dan putaran yang sebaliknya yang clockwise itu yang lebih cepat capai kita. Itu yang searah jarum jam ya. Jadi kita dikasih tahu bahwa putaran tawaf itu putaran yang bagus, anti clockwise itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini gimana sel yang rusak? Sel yang rusak adalah contohnya ini skematis ya. Karena ada yang, kan dokter saya coba membawakan beberapa yang skematis. Dead cell itu akan mengalami pengkerutan karena dia kekurangan cairan, kekurangan oksigen juga mungkin ya, kekurangan cairan di situ. Jadi dia akan mengalami mengkerut. Nah, gambar yang tengah itu adalah contohnya kalau sel darah. Jadi kalau pernafasan kita kan kita banyak menghirup radikal bebas, termasuk sel darah kita. Nah, kalau dia darahnya menggumpal itu seperti sebelah kanan itu yang rulox itu. Yang kiri itu yang sehat, yang bulat-bulat itu sehat ya. Itu sehat, yang kanan itu yang menggumpal itu rulox itu terjadi karena polusi dan karena elektromagnetik ya. Jadi coba Bapak Ibu kalau rasakan kalau tidur sebelahnya ada HP, saya sih sering ketiduran, saya lupa HP di sebelah. Wah, sakit semua badan. Sekarang saya mencoba, kalau ingat saya langsung 3 meter saya taruh jaraknya dari badan saya. Dan karena saya nggak bisa matikan lampu, jadi saya pakai lampu kecil, ya minimal ada lampu di atas sih. Ya karena tadi harusnya sih semuanya mati ya. Semuanya mati, lampu mati, HP 3 meter minimal. Kita masih bisa dengar suaranya kan. Dan pasien nanya, kalau 3 meter, ruangan saya 3 meter dok, ya sudah taruh di luar, yang penting positif, volumenya diperbesar supaya kedengaran kalau ada yang penting. Iya. Ya karena memang begitulah 3 meter itu jarak yang paling aman. Seharusnya 6 meter malah kalau orang Israel itu malah 6 meter.
Malah TV nggak boleh ada di dalam kamar. Mereka nggak pernah ada TV di kamar. Dan mereka pakai jarak itu 6 meter biasanya. Dari alat-alat elektromagnetik ya. Kemudian kita lihat sebelah kanan tuh contohnya gambaran cancer ya. Terjadi divisi sel yang berlebihan. Nah, ternyata kenapa divisi sel yang berlebihan? Ya karena tadi, karena mutasi selnya terganggu, DNA-nya terganggu, mutasi sel terganggu, sehingga mutasinya bukan makin lambat tapi makin cepat. Kalau makin lambat ya makin ciut kan, kalau makin terjadi kerusakan sel. Kalau makin cepat ya makin bertambah, yang kita kenal sebagai tumor, dan kalau pertambahannya cepat kita kenal sebagai cancer. Slide. Nah ini kalau ini gimana sel otak yang rusak, kalau tadi secara umum ya, sel-sel secara umum. Kalau sel otak kita lihat bahwa dia dibantu oleh yang namanya astrosit, sebelah kiri gambar. Saya nggak tahu kelihatan nggak, coinsit astrosit ya. Itu sel yang mensupport sel neuron. Sel neuron itu yang di tengah, yang warna coklat. Nah, dia disupport apa aja? Disupport makanannya, yaitu metabolik, disupport darahnya, kemudian disupport transmisi impuls, transmisi sinyal listriknya, kemudian plastisitasnya juga perbaikannya, karena dia mensupport metabolik dan darah juga kan, dan mensupport imunnya. Jadi sel neuron disupport oleh astrosit. Nah, mikroglia itu tidak mengaktifasi neuron, sehingga mikroglia di sini dalam kondisi yang tidak aktif. Nah, bagaimana kalau kondisinya penyakit? Nah, penyakit macam-macam. Yang paling sering adalah stress, inflammation, infection, infark. Dan penelitian terakhir ini banyak bicara bahwa infeksi itu banyak dikaitkan dengan inflamasi dan banyak dikaitkan dengan pembentukan dari invasi dari sel dari bakteri atau virus ya. Di bakteri virus akan menyebabkan inflamasi, ya akan menyebabkan infark nanti ujung-ujungnya. Nah, stres menjadi bagian dari kondisi-kondisi pemicu hal seperti itu. Nah, yang terjadi misalnya kalau mengalami kerusakan sel astrositnya itu akan terjadi pembentukan sitokin. Seperti sekarang kasus COVID, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar sitokin storm atau badai sitokin. Jadi sitokin itu sudah kita kenal sejak zaman HIV atau HIV. Jadi sitokin itu sebenarnya bagus. Dia bagian dari interleukin. Dan interleukin itu akan terbentuk banyak interleukin. Nah, sitokin itu berfungsi untuk sebagai proteksi sebenarnya. Hanya masalahnya sekarang sitokin itu akan bekerja berlebihan atau bahkannya tidak harus terbentuk, dia terbentuk. Akhirnya dia menyerang tubuh kita sendiri yang mungkin dikenal sebagai autoimmune disease ya. Nah, itu disebut sebagai inflammatory sitokin ya. Kemudian atau dia berlebihan. Berlebihan sehingga sitokin itu menjadi badai sitokin. Ini kasus pada COVID. Kenapa COVID itu perburukannya cepat banget ya? Karena inflammatory sitokinnya itu terjadinya berlebihan atau kita sebut sebagai badai sitokin atau sitokin storm. Itu yang merusak seluruh sel termasuk sel-sel saraf dan sel-sel yang lain. Kemudian terbentukan reaksi oksigen spesies tadi yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian ada excitotoxicity, itu kerusakan dari salah satu bentuk kerusakan dari nukleus atau dari mitokondria. Kemudian adanya PRP shedding dan PRP cleavage. Nah, ini saya belum tahu, nanti kalau ditanya mungkin saya harus cari tahu dulu ya. Oke, jadi reaktif astrosit yang merusak sel neuron itu menyebabkan mikroglianya menjadi aktif dan menjadi menyerang dari sel neuron sendiri. Ya, kalau yang normal dia akan terbentuk formasi sinaps yang bagus, hubungan antara sel neuron, kemudian plastisitas atau neuron itu akan menjadi perbaikan diri, dan terjadi impuls listrik yang jalan dari satu sel neuron ke neuron lain. Kita sebut sebagai neurotransmission. Slide. Nah, kita masuk ke topik mind-body connection ya. Mungkin saya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar nggak Dr. Hans Selye? Ya, Dr. Hans Selye itu salah satu Nobel Prize juga, penerima Nobel juga, dan dianggap sebagai Einstein of Medicine karena banyak sekali penelitian beliau yang menjabarkan tentang mind dan body connection. Jadi otak itu tidak terpisah di atas ngatung-ngatung sendiri, tapi otak itu mengontrol di atas. Ya. Itu disebut sebagai Profesor Dr. Hans Selye menyatakan bahwa disease itu adalah satu inabilitas dari atau ketidakmampuan dari tubuh untuk menyeimbangkan antara fisik, mental, emosional. Cocok kan dengan WHO tadi 48. Ini dia
cara sebelumnya nih instant medicine si Dr. Hansel ini. Nah, maksudnya apa sih mind body connection? Artinya jadi berarti otak atau pikiran, mind itu ada sebenarnya adalah bentuk pikiran atau bentuk produk dari otak yang bisa menyebabkan orang menjadi sakit atau orang menjadi sehat. Dulu pernah dengar istilah mensana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kebalikan kalau menurut saya, mensano in corpore sana. Jadi dalam pikiran yang sehat itu akan terdapat badan yang sehat. Ya. Jadi karena mind can create illness atau wellness, itu juga produk dari Dr. Hansel ya. Kemudian adanya interconnection antara sistem otak, sistem saraf yang dikelola oleh otak, kemudian endokrin atau sistem kelenjar dan sistem imun itu dalam satu proses penyembuhan yang berkesinambungan. Nanti udah ditemukan ilmu yang menggabungkan antara ketiga sistem ini, sistem saraf, endokrin, dan imun. Dan yang menarik lagi ternyata pola pikir yang positif dan emosi yang positif sangat bermanfaat terhadap kesehatan otak atau kesehatan jiwa, kesehatan mental, sehingga mind akan lebih bagus. Sehingga dia tidak created illness tapi created wellness. Ya, jadi untuk mendapatkan kesehatan optimal, psikis itu atau tadi mind itu sangat penting. Slide. Ini Deepak Chopra. Nanti ada saya lihat, saya pernah belajar satu buku dari beliau. Dia tuh orang profesor dari Amerika, tapi beliau bicara tentang banyak sekali tentang mind and body connection ya. Bukunya yang menarik yang saya baca ada tentang perfect health. Salah satu tulisannya itu menarik bahwa ada satu anak yang divonis kanker oleh dokter, kemudian dia diprovokasi oleh dokter Deepak Chopra ya bahwa jangan kamu kalah sama kanker itu, sehingga dia memotivasi dirinya sendiri untuk supaya tiap hari sel kanker itu mati. Dan subhanallah tidak dalam waktu 1 tahun dia sehat si anak itu dengan hanya menggunakan teori tadi mind body connection tadi. Jadi menurut Profesor Deepak Chopra, mind body connection itu seperti kita line telepon. Telepon dari otak itu banyak banget. Yang mana yang mau ditelepon? Yang mau ditelepon misalnya apakah proses kita makan, seperti sekarang proses kita mendengarkan, saya pas bicara, atau proses kita melihat sesuatu, misalnya lihat layar, proses kita minum, proses kita makan, itu satu line telepon yang berbeda-beda. Jadi informasi yang banyak. Kalau kita salah memberikan informasi, maka akan salah juga line itu. Istilahnya salah sambung kan namanya. Ya, jadi hal-hal kecil seperti minum orange juice, kemudian eating apple itu diterima seperti salah satu telepon kasih tahu ke gen kita, gen yang berfungsi untuk menerima makanan atau minuman misalnya. Jadi apapun menurut Prof. Deepak Chopra, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita makan, apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita kerjakan, bisa mengaktifkan gen kita. Dan kalau itu bagus, itu bisa ke arah penyembuhan atau healing. Yang seperti anak kecil tadi itu. Slide selanjutnya. Ya, ini yang tadi saya bilang ilmunya. Mungkin di kursor ya, nervous system, itu connect dengan endokrin, sistem kelenjar. Ya, endokrin banyak sekali penyakit yang terkait dengan endokrin ya. Mulai dari adrenokortiko dan sebagainya, nanti kalau kita bahas tentang stres ya. Kemudian dengan ilmu sistem. Ini disebut sebagai mental and physical illness. Jadi memang belum orang kenal tentang ilmu ini, tapi di luar itu sudah banyak peminatnya. Namanya psychoneuroimmunoendokrinologi. Ada yang menyikat sebagai PENI. PENI atau PINI atau PENI. Ditulis-tulisan di Google sih ditulis sebagai PENI. Dan itu sangat correlated dengan stres dalam kehidupan kita. Dan ini disebut juga apapun juga mental dan physical illness sangat terkait dengan ketiga sistem ini. Slide. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang otak, kita pikir tentang produk dari otak itu adalah pola pikir dan atau mindset. Sedangkan mind itu adalah pikiran yang orang produksi keluar. Misalnya pikiran kita mau membuat apa? Pikiran kita mau menciptakan apa? Nah, pola pikirnya untuk menciptakan pikiran itu disebut sebagai mindset. Nah, mindset itu atau pola pikir adalah cara otak kita memproses beberapa informasi yang kita terima. Kita punya 5 panca indera atau 6 panca indera, saya nggak tahu. Atau mungkin 7 panca indera, kita belum bisa elaborate semuanya itu. Jadi yang taruhlah kita 5 panca indera dulu, informasi kita terima.
Kemudian kita menganalisa dan membuat keputusan. Itu diproses di otak, di daerah frontal namanya. Dan itu akan terkait dengan pengalaman dan lingkungan. Itu di daerah otak yang lain. Seperti di bagian memori ya, itu menginformasikan, oh ini ada pengalaman kita, ada data-data kita. Nah, pola pikir setiap orang berbeda, walaupun hal yang dipikirkan sama misalnya. Hal yang ada tuh, hal yang triggernya itu sama, tapi pola pikir bisa berbeda. Nah, hasilnya nanti persepsinya akan berbeda juga. Pola pikir akan membentuk persepsi diri dan akan mempengaruhi behavior atau pola tindak dan pola interaksi yang kita kenal sebagai behavior. Orang bilang brain behavior, sebenarnya mungkin lebih ke arah mind behavior. Pola pikir, ya, kemudian dia akan menunjukkan pola tindak atau pola interaksi atau behavior. Proses seseorang menerima informasi itu kita sebut sebagai persepsi. Jadi otak memproses, kemudian dia diberikan arti atas informasi tadi, sehingga terbentuk persepsi. Misalnya contohnya gini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau tengah malam naik mobil sendiri, ketemu orang pakai baju misalnya pakai tato, rambut gondrong, misalnya brewok gitu, pasti persepsinya dia orang jahat. Karena informasi yang diterima oleh indera kita dan memori yang kita terima bahwa orang jahat adalah seperti itu persepsi. Ya, sehingga pola pikir kita bilang, oh dia orang jahat, kita menghindar. Itu adalah pola tindak atau pola interaksi kita. Padahal belum tentu dia orang jahat, apa tuh dia baik. Yang orang jahat mungkin yang pakai baju rapi dan bagus ya. Jadi, persepsi kita bisa salah. Karena sangat dipengaruhi oleh pola pikir kita dan dipengaruhi oleh pengalaman emosional kita. Slide selanjutnya. Ya, kita lihat ada dua tipe, hanya ada dua tipe mindset. Yang pertama adalah yang sebelah kiri adalah growth mindset, yang kanan adalah fixed mindset. Ya, mindset ini menarik sekali karena ini sehari-hari kita kerja sehari-hari ya. Saya mulai dari fixed mindset. Saya nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu silakan cocokkan saya ada di fixed mindset atau ada di growth mindset atau saya otak kiri dominan atau otak kanan dominan. Saya nggak tahu, masing-masing orang berbeda. Nah, untuk yang fixed mindset dulu kita mulai ya. Tujuannya adalah dia pengen kelihatan hebat. I want to be looking smart. Saya harus kelihatan smart. Saya harus kelihatan pinter dan sebagainya. Nah, akibatnya apa? Jadi dia kurang untuk belajar atau mencari tahu. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu di sini kelihatannya enggak ya. Karena sedang mengikuti sesuatu yang baru dan improving-nya. Itu termasuk bagian dari growth mindset. Kemudian view terhadap usaha itu kadang-kadang negatif. Pikirannya, aduh, ntar kalau rugi gimana ya? Kalau aku jalan ke situ, ntar kalau macet gimana ya? Itu sudah negatif dulu. Padahal kita belum jalanin ya. Gunakan intuisi kita. Dan itu sangat mudah menggunakan intuisi kita. Bisa dilatih. Saya sendiri melatih menggunakan intuisi saya, walaupun kadang-kadang yang masih salah-salah juga ya. Nah, view effort itu harus positif dulu. Salah itu biasa. Manusia salah itu biasa. Tapi tidak mencoba itu ya tidak menjadi sesuatu gitu loh. Kemudian challenge seeking atau mencari satu challenge ya, itu pada growth mindset lebih dominan karena dia akan selalu mencari satu tantangan, pengen sesuatu yang baru, pengen berubah. Kalau fixed mindset itu udahlah, memang tahunya begini, mau apa lagi, mau berubah apa lagi gitu. Ya, kemudian fixed mindset juga dia lebih terhadap satu respon atau setback itu terhadap males deh, ngerin ya. Sedangkan growth mindset lebih resilient, lebih menerima. Ya, terhadap kritik juga begitu. Dia defensif, lebih membela diri sendiri. Siapa bilang saya salah katanya. Padahal saya nggak salah kok, padahal memang salah sebenarnya kan. Kemudian kalau yang growth mindset itu lebih belajar atau learning oriented. Kemudian terhadap suatu tindakan yang salah, growth mindset itu situation dan motivation. Jadi menerima motivation. Sedangkan kalau fixed mindset dia lebih melakukan tindakan yang itu juga tetap nggak termotivasi. Kemudian dia lebih bicara tentang ya, sedangkan kalau growth mindset bicara tentang kompromis. Jadi kompromi deh. Kalau kita mau belajar gimana kita mau perbaiki ya. Itu growth mindset. Dan dia yang tipe fixed mindset akan sangat mudah untuk mengalami depresi kalau mengalami kegagalan. Ya, bersyukur aja kalau belum mengalami kegagalan. Kalau mengalami kegagalan sangat mudah mengalami depresi. Contohnya misalnya kasus COVID nih. Yang tipe fixed mindset akan sudah ketakutan dulu dan depresi dulu. Dan itu bahayanya akan menurunkan imun sistem. Sedangkan yang growth mindset dia akan belajar. Oh iya, cara pengamanan saya pakai masker pasti aman. Saya cuci tangan dan sebagainya. Karena dia learning, improving, dan positif dia. Sehingga dia tidak terhindar dari depression tadi.
Slide selanjutnya. Nah, kita bicara stres. Apa sih stres itu? Tadi kita sudah bicara. Stres itu wajar ya. Tiap hari kita juga menerima stres. Kita mendengar COVID, tiap hari naik jumlahnya aja sudah stres. Jadi stres itu biasanya banyakkan internal, walaupun ada faktor eksternal sebagai triggernya. Tapi karena pikiran kita sendiri yang menganalisa, sehingga akhirnya berpotensi merusak dan tidak bisa terkontrol pola pikir kita. Nah, gimana caranya faktor kunci dari stres itu adalah kita bisa merubah persepsi kita, persepsi seorang, dan bagaimana dia menilai terhadap situasi yang ada dengan kemampuannya. Tidak kemampuan itu dia menilai gimana bisa menghadapi dan bisa mengambil manfaat dari situasi yang ada. Dan ini lebih ke arah growth mindset. Kalau yang fixed mindset tadi akan jatuh ke arah stres yang berkepanjangan atau distress. Nah, itu nanti akan jatuhnya ke penyakit-penyakit. Slide. Nah, satu lagi yang menarik di otak adalah adanya namanya amygdala hijack. Mungkin bapak-bapak, ibu baru dengar ya, amygdala hijack. Apa itu amygdala hijack? Amygdala hijack itu adalah satu alarm bahaya yang Tuhan ciptakan untuk kita. Kalau kita melihat sesuatu yang berbahaya untuk kita, contohnya kita melihat hewan buas, itu berbahaya. Ya, kalau anak kecil dia belum muncul amigdalanya, sehingga dia nggak merasa itu sebagai bahaya, mungkin malah ketawa-tawa ya. Kita yang sudah punya memori dan belajar itu sudah tahu bahwa itu bahaya. Itu ada dia amigdala adalah salah satu bagian dari fungsi memori kita. Fungsi memori kita ada namanya amigdala, hipokampus. Nah, itu amigdala ini yang ditaruh di situ sebagai alarm bahaya. Kenapa ditaruh? Karena kalau tidak ada, kita justru akan lebih berbahaya. Jadi amigdala itu menerima respon dari 5 panca indera, terutama sih dari pendengaran dan dari penglihatan. Jadi dari penglihatan, dari mata, atau dari bunyi. Misalnya ada bunyi apa, air laut ya, bahwa ini air laut pasang ya, kita langsung minggir karena kita sudah dengar alarm bahaya lewat amigdala itu dari bunyi, dari suara. Nah, amigdala itu akan memproses, sebenarnya nggak boleh diproses lama-lama. Begitu kita sudah menghindar, selesai hanya amigdala. Kemudian harus dirasionalkan di prefrontal cortex yang bagian merasionalkan tindakan. Tapi yang terjadi adalah kadang-kadang disimpan kelamaan sehingga terjadi namanya panic attack. Orang kejatuhan cicak aja takutnya setengah mati. Kenapa? Karena amigdalanya nggak kerja. Prefrontal cortexnya nggak kerja. Sehingga dia merasa, oh, kenapa jadi panik begini ya? Karena tadi proses di amigdala. Ya, tindakan penanganannya ya banyak ya. Salah satu bisa juga hipnoterapi juga bisa ya. Amigdala hijack ini yang mengganggu untuk proses kerja dari pola pikir kita tadi dan persepsi kita. Slide. Nah, apa aja yang terjadi pada tubuh kalau stres? Ya, ini lebih ke arah medis mungkin ya. Kalau stres itu selain mempengaruhi neuron kita, juga dia mempengaruhi sistem hormon. Sistem hormon kita ada di otak tengah, bagian otak tengah. Ya, itu ada hipotalamus, hipofise. Di situ dia akan mengeluarkan relasi hormon, relasi faktor. Kemudian dia akan mengeluarkan hormon-hormon stres yang dikenal sebagai hormon stres. Kalau pada fase akut dikeluarkan hormon stres yang namanya kortisol, tapi itu tidak berlangsung lama. Kemudian kalau yang berlangsung lama itu yang hormon stres seperti ini. Ada mineralocorticoids, ada glucocorticoids, kemudian ada juga epinefrin, norepinefrin, itu sangat berpengaruh pada peningkatan kadar gula darah, pada tekanan darah, pada pernafasan, pada metabolis, dan pada aliran darah ya. Kemudian kalau yang mineralocorticoid misalnya pada retensi dari natrium, kemudian peningkatan volume darah dan tekanan darah, kemudian yang glucocorticoid pada kadar gula darah dan penekanan pada imun sistem. Jadi kalau stres hari ini yang terjadi. Ada yang tanya soal radikal bebas, nanti saya tanya selesai dari penjabaran ya Pak. Oke. Jadi ini hal-hal yang menyebabkan terjadinya gangguan dari organ-organ tubuh akibat dari stres. Jadi stres tidak hanya mengganggu imun sistem, tapi mengganggu juga tadi endokrin. Kita sudah bicara tadi neuroendokrinologi, psikoneuroendokrinologi, imunoendokrinologi. Jadi apa namanya? Stres itu walaupun kata orang bilang stres jangan stres ya, nggak mungkin kita nggak stres tiap hari. Nah ternyata kalau stres berkepanjangan yang tadi di stres, hal-hal yang kecil menjadi besar.
hal-hal kecil tidak dimaafkan malah disimpan terus ya, itu kan menjadi distress jadinya. Nah, distress bisa lari ke sini, bisa. Kalau stres itu berkepanjangan terus, ya bisa lari ke organ-organ tubuh seperti ini. Slide. Nah, ini nanti bisa di copy, dilihat ya. Saya jabarkannya nggak mungkin satu-satu ya, tapi kira-kira garis besar aja ya. Bahwa stres itu bisa mengenai organ apa saja ya, mulai dari kulit, gatal-gatal, psoriasis, eksim dan sebagainya, apa namanya, lambung itu bisa dimulai dari luka lambung, tukak lambung, sama namanya irritable bowel syndrome, itu yang sebenarnya banyak banget kasusnya, suka kembung-kembung, mules-mules gitu ya. Kemudian juga food allergy ya, kemudian kaku cramps pada stomach, ada mual-mual dan sebagainya. Kemudian pankreas juga itu berhubungan dengan diabetes, imun sistem berhubungan dengan tadi yang kita bilang tadi ya, sitokin, kemudian dan inflamasi, dan kepala itu biasanya orangnya sakit kepala, gampang marah, gampang panik, gampang cemas, ya, gampang hilang konsentrasi, banyak sekali. Dan jantung biasanya berhubungan dengan tekanan darah dan aliran darah. Kemudian intestin juga begitu ya, dan reproduksi sistem dan muscle. Slide. Ya, percepat ya. Ini kita lihat kalau kita bisa menangani stres yang bagus adalah kita tangani tidak terjadi distress. Kalau terjadi distress maka terjadi gangguan performance kita, yang mulai dari kecil sampai kita terjadi kelemahan, sampai terjadi gangguan penyakit atau ill atau health. Ill health ya, gangguan illness ya, gangguan penyakit. Slide. Ya, karena gimana kita menanganinya sekarang? Faktor yang paling gampang adalah awalnya adalah nutrisi yang benar. Kita perlu nutrisi yang bagus, nutrisi yang berkualitas, yang kadar antioksidannya cukup, yang kita bisa monitoring, sehingga radikal bebas juga kita bisa atasi. Ya, karena tadi seperti analogi seperti mobil, kalau ada bahan bakar, bisa jalan dengan benar, tapi nutrisi juga begitu, kalau ada nutrisi kita bisa beraktivitas dengan baik. Jadi, kita perlu nutrisi yang baik, yang berkualitas. Slide. Ya, apa saja nanti bisa dilihat ya, ini ada top antioksidan yang banyak di makanan, yang saya garis bawahi mungkin olive oil ya, karena olive oil cukup banyak, kemudian tomat, dan macam-macam berries, kemudian umbian juga iya, dan pomegranate kita di sini jarang ya, 5, dan bayam ya, dan yang lain-lainnya kita bisa lihat di bawah itu, di sebelah kiri ada berapa dari antioksidannya. Slide. Nah, saya mau kaitkan yang kedua kali adalah penyembuhan lewat gelombang suara. Tadi saya sudah jabarkan bahwa suara itu membuat kita menjadi rileks ya. Suara, kenapa? Karena sel otak ternyata bisa menerima suara itu dalam bentuk gelombang listrik atau gelombang magnet. Ya, jadi dan sel otak itu akan menjadi lebih ada pada gelombang alfa. Nanti kita akan bahas sedikit tentang gelombang alfa. Nah, gelombang suara itu tidak hanya mempengaruhi sel otak, ternyata juga seluruh sel tubuh kita juga dipengaruhi oleh sel-sel otak. Hanya yang kita bisa monitoring itu hanya 2, di otak dan di jantung. Sebenarnya yang ada sel saraf lagi itu yang sudah diteliti ada di lambung, ya, di usus 12 jari. Itu sudah diteliti tahun 2-3 tahun yang lalu. Nah, tapi tidak bisa direkam, belum bisa direkam ya. Jadi hanya baru bisa dideteksi aja bahwa dia ada sel otak yang ada di lambung, dan dia bisa memproduksi salah satu neurotransmitter yang penting, yaitu serotonin. Slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat gelombang otak ya. Ini bisa dibaca, tuh ada 5. Sebenarnya 6 itu jarang ya. 5 yang penting, gamma, beta, alfa, theta, delta. Ini hitungannya 1 gelombang per detik ya. Berapa gelombang per detik? Ya, per menit jumlah gelombang per detik. Jadi 1 detik ada berapa gelombang yang bisa kita tangkap ya. Satu ruasnya. Nah, kita lihat kalau gelombang beta itu cepat sekali proses pikirnya. Di gelombangnya itu cepat, dan itu sangat berhubungan dengan kondisi stres dan ketakutan dan ansietas. Dan itu gelombang yang sangat tidak stabil. Dia bisa berubah sangat cepat berubah ya, gelombang beta itu, dan bisa naik menjadi gelombang gamma. Kalau gelombang gamma itu tinggi sekali, 40 sampai 200 per second hertz. Dan gelombang ini sering kita ketemu pada orang-orang dengan gangguan jiwa. Pola pikirnya sangat bizar, sangat luar biasa. Ya, kadang-kadang kita temukan juga pada orang-orang monks atau misionari ya, kemudian juga orang-orang dengan pengalaman mistik ya, yang out of body experience seperti itu. Itu ada di gelombang gamma. Dan gelombang yang paling bagus itu adalah gelombang alfa dan gelombang theta.
Gelombang alfa itu ada gelombang rileks, sehat, fokus untuk belajar, untuk learning, ya. Gelombang alfa, kreativitas, ya, dan juga dia berhubungan dengan light meditation. Gelombang theta itu di 4-7 Hz, nanti gelombang alfa tadi 8-13. Dia bisa mengurangi, kalau gelombang theta itu sudah mulai mengantuk, karena sadarnya sudah mulai berkurang, sehingga dikatakan pada deep meditation, dan itu gelombang penyembuhan atau spontaneous healing, dan high creativity. Jadi kalau orang tetanya cukup tinggi, berarti dia memang kreativitasnya luar biasa. Kemudian gelombang delta adalah gelombang tidur, yang dimana terjadi pembentukan growth hormone. Jadi tidur penting, apalagi anak-anak itu tidur siang penting, karena epifise itu tumbuh, ya, growth hormone itu tumbuh untuk tulang pada siang hari. Jadi anak-anak itu penting untuk tinggi badan, ya. Nah, kalau untuk epsilon itu jarang dibahas, ya, tapi mungkin orang-orang tertentu saja yang bisa di gelombang epsilon, itu gelombang sangat rendah. Oke, slide. Nah, ini adalah yang penting tadi terkait dengan gelombang adalah tidur. Tidur itu terkait dengan hormon yang namanya melatonin, hormon atau neurotransmitter yang namanya melatonin. Nah, melatonin itu diproduksi oleh namanya pituitary gland, itu diproduksi oleh namanya pineal gland atau glandula pineal, yang, ya, pineal MLT itu, ya, itu yang memproduksi, ya, itu dia terpengaruh pada cahaya. Jadi dia tidak tahu ini malam atau siang, yang penting terang atau gelap. Nah, kalau kita tidurnya terang, ya, lampunya banyak, melatonin suprachiasmatic nucleus itu akan membilang bahwa, oh, ini siang. Jadi melatonin tidak terproduksi, sehingga dia tidak ngantuk-ngantuk. Begitu lampu dimatiin, dia akan ngantuk. Seperti kayak kita di bioskop, begitu lampu bioskop mati, kita ngantuk, padahal siang hari misalnya. Kita nontonnya siang hari, ya. Karena informasi yang datang, oh, gelap, berarti malam. Tapi jangan dimain-mainkan, karena ini namanya circadian rhythm, jangan digeser-geser gitu. Ya, kalau memang kita mau tidur, ya, kita harus matikan lampu supaya kita bisa, kalau mau cepat, matikan lampu supaya melatonin cepat produksi, ya. Nah, melatonin terhubung dengan apa aja, ya, banyak, dengan kelenjar adipus, dengan pankreas, dengan darah, masuk juga dengan hormon-hormon yang lain, ya, glandula yang lain seperti pituitari dan hipofise dan hipotalamus. Nah, ini kita lihat jalur kerja dari gambar sebelah kanan, jalur kerja dari glandula pineal atau produksi dari melatonin, yaitu mulai dari jam 8 malam sampai dia jam 3 pagi turun. Jadi bagaimana di bawah itu? Nah, di bawah jam 8 malam itu kosong. Jadi pagi itu, sesudah jam 7 pagi itu yang produksi adalah namanya serotonin. Serotonin yang di makanan kita itu berproduksi pada pagi hari sampai dengan asar. Jadi kalau Bapak merasakan sebenarnya jam-jam 12 dia agak turun sedikit, tapi kemudian dia naik lagi. Sudah kita makan, karena makanan itu kan banyak mengandung serotonin, ya. Sayur-sayuran, buah-buahan kita mengandung serotonin. Nah, itu naik dia serotoninnya, kemudian turun lagi di asar. Jadi kadang-kadang kalau kita pulang kantor, kalau rasanya lemes sekali asar, karena serotoninnya turun dan ketidaknyamanan kita muncul jadinya. Nanti dia muncul lagi kira-kira jam berapa? Habis maghrib. Habis maghrib mulai bekerja tuh melatonin produksinya. Kalau kita semakin tidur, malah semakin cepat melatoninnya. Kalau kita sholat malam itu malah peak level dari melatonin itu. Jam 2, jam 3 pagi. Kalau kita mau berdoa, kita mau sholat, kita mau berdoa, mau doa sama Tuhan, ya lakukanlah jam-jam malam, peaknya jam 2, jam 3. Ya, karena nanti sesudah itu dia akan turun lagi peak level itu. Nah, melatonin banyak berhubungan dengan tadi organ-organ, termasuk dengan pembuluh darah dan sebagainya. Masuk juga dengan pankreas. Slide. Nah, kita lihat hubungannya melatonin dengan tidur. Takutnya kelamaan mungkin, ya, saya coba singkat aja, ya. Jadi melatonin hormon yang sangat berhubungan dengan tidur, dan tidur itu penting terhadap kesehatan kita. Jadi kalau kita mau melatonin itu tinggi, ya, kita jangan gunakan artificial light terlalu banyak, ya. Dan adanya sleep deprivasi atau tidur yang kurang, minimal tidur itu optimal sekitar 6 jam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidur jam 10, kira-kira sampai jam 4, ya. Cukup, ya. Subuh itu optimal 6 jam pada usia-usia sekitar 50. Nah, semakin tinggi usianya, biasanya range tidurnya semakin pendek. Nah, itu yang kadang-kadang harus disuplai dengan melatonin, ya. Jadi dia harus dapat bantuan melatonin dari luar atau dari herbal, bisa juga. Nah, kenapa tidak perlu kita
tidak mengalami sleep deprivasi atau kurang tidur, supaya terjadi keseimbangan antara cholinergic dengan dopaminergic atau hormon yang bekerja secara cholinergic atau dopaminergic ya. Karena kalau terlalu banyak cholinergic juga tidak bagus. Demikian juga kalau misalnya terlalu sedikit ya. Ini yang sebelah kanan sekali gambarnya adalah semakin tua orang itu semakin rendah kadar melatonin dibanding dengan masih bayi atau anak-anak usia 5-10 tahun. Slide. Ya, jadi neurotransmitter itu penting sekali ya. Kita lihat ini ada berapa neurotransmitter ya yang dan beberapa penelitian bahwa dia sangat terkait juga terhadap perilaku kita dan ada di dalam gen kita yang 80% tadi yang didapat ya. Jadi kalau ada orang tua mendidik anak salah itu di 80% tadi ya di akson tadi. Bukan di genetiknya. Genetiknya hanya sekitar 15% ya. Nah, kemudian tadi ya pola makan kita juga berpengaruh terhadap produksi dari serotonin yang akan memproduksi neurotransmitter dan hormon-hormon yang lainnya. Nah, sehingga kita harapkan DNK kita juga bekerja optimal kalau kita memperlakukan gen kita secara baik ya. Slide. Ya, nah ini tadi sedikit tentang melatonin ya, karena melatonin penting. Melatonin itu bisa terganggu karena kita pakai sikat gigi atau air yang banyak mengandung fluoride ya. Saya nggak tahu sekarang sudah banyak belum sikat gigi yang less fluoride ya. Enzim atau mungkin siwak atau mungkin less fluoride ya. Kenapa? Karena fluoride yang terlalu banyak akan merusak. Gambaran tengah itu kita lihat dia akan merusak produksi dari kelenjar pineal ya. Nah, sehingga yang sebelah kiri, yang kita lihat sebelah kiri, gambar kiri AB itu. Kita lihat bukan yang sebelah ya itu. Nah, itu kita lihat itu kelenjar pineal yang rusak karena pemakaian zat fluoride ya. Entah pada pasta gigi atau entah pada air yang kita konsumsi. Sehingga kita harus kurangin air yang mengandung fluoride, pada pasta gigi harus bebas fluoride ya. Kemudian mengurangi daging-dagingan, apalagi zat makanan, terutama makanan daging yang diproses ya, olahraga pasti. Batasi untuk nonton TV, harus ada pembatasan, dan kalau bisa mampu lakukan meditasi, kalau nggak mampu ya ringan-ringan aja. Sering menggunakan intuisi kita, perbanyak vitamin dan perbanyak pemikiran positif ya. Bisa mengurangi ya. Sebelah kiri itu DMT itu ada produk lain dari pineal, itu nggak terlalu kita bahas lah. Oke. Slide. Nah, satu lagi yang menarik adalah dalam pikiran kita ternyata yang sadar itu hanya sekitar 10%. Ya, kita bisa atur, ya, kita bisa kontrol pola pikir kita, misalnya pola gerak kita. Sisanya 90% tidak kita bisa kontrol. Seperti emosi, kita kadang-kadang susah mengontrol emosi kita. Ya, kita harus melatih supaya dia kita bawa ke alam sadar. Jadi dari subconscious mind kita tarik ke atas itu, dan itu bisa dilakukan. Ya, nanti kita bisa bahas nanti dalam diskusi. Kemudian beliefs, habits, values, nilai. Ya, karena habit akan menentukan nilai atau values. Kemudian reaksi yang protektif, kemudian long term memory, imajinasi, intuition, semua ada di subconscious mind dan ada di otak kanan itu. Sedangkan yang conscious mind itu logical thinking, critical, dan power itu ada di otak kiri bagian besar. Itu conscious mind atau yang sadar. Dan kita lihat bahwa conscious mind dan subconscious mind sangat berhubungan dengan pembuluh darah dan jantung. Ya, jadi itu penting pada orang-orang dengan hipertensi atau gangguan jantung. Jadi kalimatnya kalau kamu sadar bahwa kamu pikiran kamu tuh sangat power, sangat penting ya. Kamu tidak akan pernah memikirkan hal yang negatif sedikit pun juga. Slide. Nah ini, gambarnya nggak bagus ya. Saya yang menunjukkan bahwa salah satu yang lagi tren sekarang di luar itu adalah terapi dengan mindfulness. Lebih jauh dari dia yoga, tapi kalau yoga fisik, kalau dia lebih banyak berdiam saja. Tapi cepat ngantuk ya. Cepat ngantuk sekali karena dia pada gelombang theta dan gelombang bisa masuk ke gelombang delta malahan tidur. Di mindfulness itu tren sekali untuk pengobatan penyakit-penyakit sekarang termasuk kanker juga. Dan itu yang diaktifasi adalah frontal dan parietal. Daerah lubus frontal dan parietal. Satu lagi, slide terakhir. Ya, ini kepentingannya mindfulness adalah bisa menangani post traumatic syndrome, memperbaiki performance kita, performance kerja, performance sekolah kalau masih sekolah, bisa meregulasi emosi dengan kita melakukan mindfulness, bisa fighting depresi, bisa melawan depresi, bisa melawan ansietas, dan bisa menangani gangguan memori yang terjadi.
Yang terakhir, biar ada waktu untuk diskusi. Saya terakhir. Ini saya ambil ya dari Mahatma Gandhi, bahwa kalau kamu mau mendapatkan nasib yang bagus, mulai dari kata-kata. Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Kalau sudah kita punya kata-kata yang positif, kita akan punya tadi perilaku yang positif. Pola laku dan pola tindak yang positif atau good behavior akan menjadikan kebiasaan yang positif dan menjadikan satu nilai. Oh, orang menilai kamu seperti ini misalnya gitu ya. Kemudian akan menjadi nasib kita. Kita mau nasib baik atau tidak baik tergantung dari hal-hal di atas itu. Nah, juga hal penting adalah kalau kita mau memberikan sesuatu, kita berikannya secara tuntas ya. Misalnya kalau kita mau dapatkan banyak, jangan dihitung-hitung lagi. Karena kalau 1 dibanding 2 jadi setengah. 1 dibagi 1 cuma dapat 1. Kalau 1 kamu tidak mau berhitung apa-apa, kamu akan dapat banyak sekali. Bapak Ibu bisa coba menganalogikan ini pada kegiatan sehari-hari atau pada kehidupan sehari-hari. Mungkin sedemikian dulu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan atau ada yang kurang penyampaiannya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator kita, Ibu Ferry atau Dr. Ferry. Mungkin ada pertanyaan atau apa, karena tadi ada beberapa pertanyaan masih saya lewati. Oke, Dr. Ana, saya sampai terkesima loh ngikutin paparannya Dr. Ana. Ini saya kayak lagi kuliah lagi di bangku sekolah. Waktu lagi kuliah saya sama neuro tuh sebel banget. Habis kayaknya susah banget nangkep jadi di sesuatu yang abstrak kan ya. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini ada dulu pengumuman dari Morris Community yang akan disampaikan oleh Ibu Sonya. Silakan Bu Sonya. Oke, terima kasih Dr. Ferry. Wow, ini benar-benar loh sangat luar biasa pembahasannya. Saya juga sampai terkesima, Bu. Bingung-bingung juga saya lihatnya. Ini pembicara sangat luar biasa nih. Oke, Bapak dan Ibu, saya berharap Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa pada siang hari ini. Sebelum sesi tanya jawab, saya akan umumkan dulu event berikutnya apa. What next event dari Moritz Community ya. Nah, Bapak dan Ibu, besok siang dan besok malam ya, kita ada talk show tentang satu antioksidan yang alami. Tadi beberapa orang-orang besar yang diceritakan melalui gambar Bapak Hippocrates misalnya ya, Bapak orang sehat ya, kalau nggak salah ya, Dokter Ana, mengatakan bahwa kalau bisa ya bukan obat yang kita makan, benar nggak? Jangan jadikan obat sebagai makanan, justru makanan itu ya jadikan sebagai obat. Betul nggak itu? Nggak kebalik ya dok ya? Ya, jadi betul, memang harus back to nature Bapak dan Ibu. Zaman dulu tidak ada obat tapi orang hidupnya sehat. Zaman dulu nggak ada pabrik obat tapi hidupnya umurnya lebih panjang. Oleh karena itu ya kita harus back to nature. Suka nggak suka mesti balik kepada makanan ya. Nah besok saya akan jelaskan back to nature. Kenali resveratrol. Ini adalah antioksidan betul-betul alamiah. Penemuan terheboh kedua setelah antibiotik. Orang Indonesia banyak yang nggak tahu ini Bapak dan Ibu. Kalau kita nggak pelajarin, sama seperti yang dijelaskan oleh Dokter Ana, kita nggak ngerti tentang otak kita, padahal kita pakai tiap hari gitu kan. Nah, kita juga perlu tahu alam ini sebetulnya sudah disiapkan. Apapun yang ada di alam disiapkan oleh Tuhan buat manusia, supaya manusia bisa hidup umur panjang, manusia bisa sehat, tetap awet muda. Nah, itu yang kita nggak tahu. Nah, saya akan menjelaskan besok siang. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau ikut boleh pilih 2 waktu. Artikelnya sama. Apa itu resveratrol ya? Dan dari mana asal usulnya. Nah, bagaimana kerja resveratrol mengatasi radikal bebas agar kita terhindar dari penyakit supaya tetap sehat dan awet muda. Nah, bagaimana cara kita memilih antioksidan yang tepat dan solusinya apa Bapak dan Ibu. Oke, kita lihat dulu video ini ya. Siapa tahu asal usulnya Bapak dan Ibu dapat gambaran melalui asal usul dari resveratrol ini. Bagi sebagian besar dari kita, bentuk-bentuk aneh ini mungkin terlihat indah. Tapi para peneliti melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan paling penting dan kompleks sepanjang masa. Dr. Sinclair, di sini aku melihat kubus-kubus berwarna yang lucu.
Kubus-kubus kecil ini sebenarnya adalah protein dalam tubuh kita yang kita percayai mengendali proses penuaan. Kalau dia benar, Dr. David Sinclair sudah menemukan salah satu kunci genetik yang akan men-set ulang jam biologis kita. Aku rasa kami sudah mendapatkan pemahaman baru atas proses penuaan. Bagaimana dia menemukan protein-protein ini? Ini terlihat seperti barcode, tapi sebenarnya ini adalah peta dari gen kita. Cetak biru kehidupan yang tersimpan dalam setiap sel tubuh kita. Beberapa dari gen ini memegang peran penting dalam kecepatan penuaan sel-sel kita. Dr. Sinclair menguji ribuan sel secara acak, mencari zat kimia yang bisa mengaktifkan gen-gen itu. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Kami menemukan molekul ini dari anggur merah. Dan waktu kulihat di komputerku, apa itu resveratrol? Dan itu ada dalam anggur merah. Aku hampir terjatuh dari kursiku, karena tentu saja kita tahu anggur merah itu bagus untuk kita. Kalau kebetulan aku ada anggur merah, Benarkah? berapa banyak yang harus kuminum untuk merasakan khasiatnya? Berdasarkan pengalaman kami, mungkin sekitar 1000 botol per hari. Jadi itu bukan solusinya. Dr. Sinclair kembali ke lab dan menemukan cara untuk membuat resveratrol 1000 kali lebih poten. Jadi, apa manfaatnya untuk tubuh kita? Kami menemukan bahwa resveratrol bekerja pada sebuah gen yang disebut SIRT1. Dan ini gen yang mengendalikan proses penuaan. Resveratrol memperbaiki gen itu dan mengaktifkannya. Dan dengan gen itu diaktifkan pada tikus di sebelah kanan dengan dosis resveratrol tinggi. Tikus itu tiba-tiba berubah menjadi pelari handal, berlari 2 kali lebih jauh dari tikus yang di kiri. Mereka mengkonsumsi menu dengan kadar lemak tinggi, makanan berlemak, dan mereka hidup sama lamanya dengan tikus yang kurus dan sehat. Artinya mereka tidak menderita penyakit hati, kanker, osteoporosis, dan mereka hidup 30% lebih lama. Kau bisa melakukan hal yang sama pada manusia? Dengan gen yang sama. Dan kami pikir resveratrol bisa memberikan manfaat yang hampir sama pada manusia. Sadar akan potensi besar pil barunya, Sinclair bekerja sama dengan pengusaha bioteknologi Westpal. Bersama mereka mengumpulkan lebih dari $100 juta untuk riset lebih lanjut. Dan kami yakin bisa meningkatkan gaya hidup sehat. Jadi kalau kau berusia 80 tahun, kau bisa berlaku seperti berusia 50 tahunan. Pada uji coba manusia pertamanya, resveratrol berhasil mengobati diabetes tipe 2, salah satu penyakit penuaan terbesar. Kalau semuanya berjalan lancar, maka kami akan meminta surat izin FDA 5 tahun lagi. Kupikir orang-orang akan berpikir kalian memberikan harapan palsu. Ini tidak mungkin terjadi. Jawabanku adalah, aku setuju. Ini benar. Apalagi yang bisa kukatakan, penuaan adalah serangkaian penyakit, dan kalau kita bisa memperlambatnya dan menyembuhkannya, orang-orang akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Dan kalian bicara khususnya tentang diabetes dan Alzheimer. Pembunuh utama dalam masyarakat barat adalah penyakit-penyakit yang akan bisa disembuhkan dengan obat-obat yang sedang kami kembangkan. Kalau begitu, dokter, Bersulang. Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Ya, oke. Nextnya lagi Bapak dan Ibu, what next? Orang bingung juga nih, what next? Saat ini adalah tentang bisnis Bapak dan Ibu. Bukan cuma hujan, tetapi ada badai yang sedang terjadi di luar sana. Resesi sudah terjadi di seluruh dunia Bapak dan Ibu. Bahkan sudah dikatakan disruption, tsunami. Ya, bagaimana antisipasi disruption dan apa tipsnya? Nah, sudahkah Bapak dan Ibu memiliki plan B seandainya resesi itu datang di depan pintu rumah kita, Bapak dan Ibu? Apa solusinya supaya kita tetap survive? Hari Kamis tanggal 17 September, saya akan berbagi cerita kepada Bapak dan Ibu, mengumpulkan data-data untuk saya sharekan kepada Bapak dan Ibu, lalu apa solusi dan harus berbuat apa kita Bapak dan Ibu. Nah, ini satu yang sangat luar biasa, tapi saya pengen Bapak dan Ibu dengerin dulu YouTube ini, lagu ini Bapak dan Ibu. Setelah itu saya akan kasih tahu nih, event terbesar kita hari Senin itu apa. Moga-moga ini videonya bisa nih. Oke, kita dengarkan lagu ini dulu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pasti pernah dengar ini ya, karena filmnya cukup terkenal. Yang paling berharga, Keluarga Cemara. Keluarga. Istana yang paling indah
adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Oke, Bapak dan Ibu. Aduh, saya sampai berlinang air mata. Ya, betapa keluarga itu sangat luar biasa kalau semuanya fine-fine aja Bapak dan Ibu. Seberapa fine keluarga itu? Tahu nggak kita, keluarga itu adalah, saya yakin semua mengerti bahwa keluarga itu adalah suatu negara dimulai dari sebuah keluarga Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, event kita minggu depan, wow, temanya keluarga tangguh dengan mental pemenang. Materi yang dibahas adalah ancaman perubahan teknologi internet atau digital terhadap keluarga dan bangsa, Bapak dan Ibu. Tadi dari sisi penyakit itu mempengaruhi dengan bagaimana teknologi yang terjadi melalui yang namanya gelombang-gelombang itu bisa mempengaruhi secara physically, tetapi secara mentally Bapak dan Ibu itu juga memegang peranan yang tidak kalah penting. Ya, nah solusinya dan cara ngatasinya gimana? Dua orang pembicara sekaligus minggu depan Bapak dan Ibu. Wow, saya yakin Bapak dan Ibu melihat ini bukan artinya bukan sembarang pembicara. Yang pertama, melihat dari permasalahan oleh karena teknologi yang terjadi sekarang yang bisa merusak mental daripada anak-anak maupun dari sebuah keluarga Bapak dan Ibu. Dr. Adang Supriyadi yang memang khusus meneliti tentang ini Bapak dan Ibu. Jadi kita mesti lihat dan sebagai solusinya yang berbicara adalah juga nggak kalah ngetop ya, Dr. Andes Irwan Amrun. Beliau adalah seorang psikolog yang memang mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal sekarang, kesibukannya sangat luar biasa. Beliau juga memberikan satu solusi bagaimana sih bisa memiliki mental pemenang.
pemenang. Jadi ada permasalahan yang ditunjukkan, nih loh solusinya. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin jika Bapak dan Ibu melihat ini, kita pasti terbuka lebih, pikiran kita lebih terbuka. Dan saran saya Bapak dan Ibu, ayo, ratusan orang yang bergabung siang hari ini, kalau kita peduli dengan teman kita, peduli dengan saudara kita, tetangga kita, kenalan kita, ayo share rame-rame Bapak dan Ibu. Kami mempersiapkan ruangan untuk lebih dari 1.000 orang. Kami ingin banget berdampak. Bapak dan Ibu, seorang bisa mengajak 5 atau 10 orang untuk bergabung mengikuti event ini, kemungkinan akan bisa merubah pola pikir dan akan membuat keluarga-keluarga ini mengalami perbaikan dan bangsa kita akan menjadi kuat. Itulah Bapak dan Ibu event yang akan ada. Nah, bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk mengikuti event ini sederhana ya. Formatnya next event mau ikut pilih aja. Besok adalah tentang resveratrol, lalu yang hari Kamisnya bisnis dan atau keluarga. Bapak dan Ibu tinggal ketik ini, lalu bisa ke WA admin atau ke orang yang mengundang. Boleh minta ke mereka linknya Bapak dan Ibu. Dan kami juga sudah siapkan flyer-flyer untuk terutama yang berkaitan dengan event hari Senin depan. Ya, nah materi presentasi jika Bapak dan Ibu perlu silakan WA ke admin. Kami akan kirim yang PDF-nya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu silakan WA ke admin 0821 14 79 16 62 ya. Nah, sebelum acara ini dalam sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ucapan yang sebesar-besarnya behalf on Moritz Community kepada Dr. Ana Lutfiana, dokter spesialis neurolog, seorang neurolog yang siang hari ini berkenan membagi sesuatu yang positif kepada Bapak dan Ibu melalui Moritz Community dan juga yang meminjamkan kami ruangan Zoom pada siang ini dari Thailand. Kebetulan adalah partner kami, Mr. Jirat Kulsop Mongkul. Jadi terima kasih kepada mereka yang sudah luar biasa ya. Nah, berikutnya saya akan serahkan kembali kepada Ibu Ferry, Dr. Ferry Lasemawati untuk memandu pertanyaan jawab.